Nama siapa? Nama Samingan. Samingan. Kesini ke kantor pos datang mau apa Pak? Saya mau ngambil bantuan pada hari Senin. Itu saya menanyakan, Pak, saya mau ngambil bantuan. Jawaban Bapak Pos itu sudah dikembalikan. Gitu. Bantuan apa Pak itu jenisnya? Itu bantuan yang 600.000. Yang BPNT itu? Iya. Oh. Saat pencairan dulu itu Bapak di mana Pak? Saya posisi ada di Semarang, ya namanya orang nggak punya itu kan tetap keluar Pak. Yang di sini kan kerja kan. Emang saat itu nggak bisa diwakilkan Pak oleh pihak keluarga? Tidak bisa karena keluarga juga bekerja di sana. Oh. Jadi rumah kosong. Rumah kosong. Iya. Nah sekarang pengambilan di sini Bapak, katanya itu dari kantor pos sendiri bilangnya gimana Pak? Ya bilangnya begitu pada waktu hari Senin saya kan di sini. Nah Pak, saya mau ngambil bantuan. Sudah dikembalikan gitu. Oh jawabannya udah Ya, dikembalikan? begitu. Ya terakhir hari Sabtu gitu. Udah dikembalikan kemana katanya Pak? Ya kurang tahu jawabannya cuma seperti itu kok. Siap. Nggak ada penjelasan. Dipercepat ngomongnya. Nggak ada penjelasan di percobaan. Oh iya ada jawaban sedikit ada. Yang terakhir itu memang ini hari Sabtu yang sudah dikembalikan dipercepat. Padahal saya ada informasi itu kan 1 bulan. Ini kan belum ada 1 bulan Pak. Oh gitu. Gitu. Ya maksud saya kan memang kalau saya kan orang awam masyarakat biasa dikembalikan kemana saya kurang tahu. Kalau sekarang Pak gimana? Udah ketemu lagi dengan pihak pos belum Pak? Ini saya baru di kantor Pos. Ini saya belum menanyakan seperti apa yang dikembalikan kemana. Dan untuk kelanjutannya bagaimana? Nama siapa Pak? Darsono Pak. Pak Darsono. Pak terkait keluhan daripada KPM yang tadi itu gimana ini Pak? Benarnya Pak? Kami instruksi dari Satgas dari Banjar bahwa ini pembayaran segera dipercepat sampai dengan hari kemarin Sabtu. Kami hanya menjalankan tugas begitu aja Pak. Oh gitu. Jadi ketika warga yang kemarin itu tidak bisa mengambil ataupun mencairkan BPNT itu berarti kemana kan Pak uangnya, dikembalikan ke negara atau kemana? Kembali ke kas negara Pak. Ke kas negara ya? Jadi emang itu diharuskan seperti itu atau bagaimana Pak? Iya kemarin katanya closingnya itu tanggal 18 hari Sabtu. Kami tidak bisa apa-apa lagi karena kami perintah. Mungkin gitu. begitu Pak. Jadi maksimal itu sampai tanggal 18 berarti Iya, Pak ya? dipercepat gitu. Oh, sekarang udah lewat berarti udah dikembalikan? Iya. Nanti Satgasnya mau ke sini Pak. Kalau boleh tahu Pak, di Kecamatan Pemarican sendiri ada berapa KPM yang tidak bisa mencairkan di sini Pak? 264. Banyak ya? Iya. Itu dari kecamatan ya? Iya. Jadi Ada itu yang semua meninggal dunia sama yang di luar kota. yang di luar berarti itu semua dikembalikan ke kas negara? Iya. Dengan jumlah total per masing KPM itu berapa? 600.000 Pak. Pak maaf, nama siapa Pak? Reja. Nah terkait adanya keluhan dari KPM yang tidak bisa mencairkan bantuan BPNT secara tunai di kantor pos ini, bagaimana sih Pak tanggapan dari pihak kantor pos sendiri? Kalau ini kan serentak Pak, semua Pak, seluruh khususnya regional 3 kantor pos Banjar ya, yang dinaungi kantor pos Bandung ya. Nah kita itu ada arahan dari sana, emang terakhir tanggal 19 hari Sabtu kemarin Pak. Sebelumnya kan Pak Darsono juga sudah konfirmasi ke aparat-aparat desa setempat perihal waktu penyaluran. Kalau misalkan kita masih bisa menyalurkan, ini saya juga pasti dibayarkan, nggak bakalan mungkin Pak Darsono menolak untuk tidak dibayarkan. Cuman mungkin kan yang namanya warga dari sekian ribu, 10.000 berapa Pak Marisan tuh? 10.548 itu kan banyak keperluan, banyak kepentingan. Nggak mau istilahnya mah hebat kalau misalkan semua terkapar. Ada kemungkinan KPM di luar kota atau pindah meninggal dunia seperti itu. Ya mungkin itu mah di luar kendali kita. Kalau kita tetap sudah menginformasikan breakdown ke Pak Darsono ke mungkin pejabat kecamatan, ke pejabat desa, kelurahan seperti itu. Tapi untuk semacam yang di luar kota, ya. Nah itu kan nggak bisa diwakilkan ya Pak ya? Tidak bisa diwakilkan Pak. Ya. Sekarang kalau pulang, kecuali yang satu kakak. Sekarang kan pulang gitu, nggak bisa dicairkan berarti sekarang? Kalau misalkan bisa, saya ajukan kembali. Kemarin-kemarin juga yang sudah diblokir, saya ajukan kembali ke kantor pusat, terus diaktifkan, bisa dibayarkan. Tapi kalau misalkan KPM datangnya pas di luar jadwal penyaluran, artinya penyalurannya udah di close, yaitu di luar kapasitas tanggung jawab kita Pak, seperti itu. Di tempat yang lain juga banyak seperti itu. Nah ini biasanya kalau misalkan udah di close seperti ini sama Kemensos, untuk yang dulu BST ya, ini makan BSS alihan dari BPNT. Kalau BST ya bantuan sosial tunai itu beda datanya kan.
Nah, kalau khusus BST yang dulu itu ada misalkan waktu penyalurannya udah di close nih oleh Kemensos. Nah, tapi pengalaman kita beberapa tahap yang dulu ya, ada konfirmasi lagi dari Kemensos ke kantor pos pusat, terus ke regional, breakdown ke kita ke daerah-daerah. Ada pembukaan misalkan dari batch semua. Nah, itu juga nanti saya konfirmasikan lagi semua. Nah, ini juga pasti informasi yang mudah-mudahan ada seperti itu bisa terserap. Tapi kalau KPM-nya lagi di luar kota lagi, ya mau gimana? Itu juga biasanya cuma 3 hari dulu tuh seperti itu. Selain daripada yang di luar kota, Pak, informasi yang kami serap itu ada para jompo yang juga nggak disalurkan, itu gimana Pak ini? Home visit, Pak. Home visit, Iya, ya? ada door to door, Pak. Iya. Malahan kita juga menggandeng aparat desa, Pak, seperti gini. Mungkin kita kekurangan dari sisi SDM ya. Kita itu mengundang aparat desa untuk membantu warganya lah. Nanti kita petugas desa istilahnya mah dijadikan mitra kantor pos sebagai juru bayar. Nanti di apa ya namanya itu dikasih pengetahuan knowledge tentang aplikasinya untuk membantu membayarkan. Saya udah konfirmasi seperti itu ke teman-teman desa kelurahan di wilayah kerja Kecamatan Pamarican. Nah Pak, terus yang terkait yang ini yang nggak bisa cair nih Pak ya, kan sekarang mungkin ada usulan lagi. Nah, Ya. langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak kantor pos sendiri bagaimana Pak? Kalau data-data kan sudah kita kirimkan ya, ada data-datanya, misalkan yang meninggal dunia, yang pindah atau tidak diketemukan ya. Nah itu juga kan ada dasarnya. Pada soal juga uji petik lah ke lingkungan. Nah kalau misalkan kata saya tadi juga ada info lebih lanjut dari Kemensos perihal pengaktifkan kembali, ya kita diinformasikan Pak, seperti itu. Iya. Berarti kalau uang yang sudah kemarin yang dikeluarkan dari Kemensos itu, berarti sekarang udah dikembalikan lagi ke sana Pak? Ya. Kalau itu secara tersistem Pak, jadi kita itu kan ada kayak laporan, kan kalau misalkan dari warga, aduh kalau yang nggak diambil itu uangnya kemanain, nah seperti itu kan udah tersistem Pak. Ada misalkan berita acara pengembalian, itu kita kirim teknisnya, kirim lewat perbankan, ada pengawasannya seperti itu Pak. Siap. Iya.